Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Rangkaian peringatan Paskah di tahun 2020 ini akan dimulai pada 26 Februari pada saat ibadah Rabu Abu. Dan puncaknya akan jatuh pada Minggu Paskah tanggal 12 April 2020. Kali ini GKBJ Taman Kencana mengambil tema priceless, artinya tak ternilai. Bapak Ibu, nyawa Anda dan saya itu tak ternilai harganya. Ketika nyawa kita akan terancam, kita rela menukar dengan harta benda apapun demi mempertahankan nyawa kita. Kehidupan Anda dan kehidupan saya itu tak ternilai. Anda rela, ketika Anda sakit, Anda rela untuk bayar uang berapapun supaya Anda bisa kembali sehat dan mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan. Jadi selama masa Paskah ini, kita akan merenungkan dan menggumulkan betapa tak ternilainya hidup Anda dan saya. Sebuah kehidupan yang sampai Tuhan sendiri datang untuk menukar akan kehidupan Anda dan saya yang rusak itu, untuk mendapatkan kehidupan yang baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan surgawi. Bahkan kehidupan yang suatu ketika nanti akan menikmati sukacita di surga yang mulia. Untuk mengalami kehidupan dalam keadaan yang semacam ini, Alkitab menunjukkan bahwa kita membutuhkan satu hal, namanya adalah pertukaran hidup. Bahwa hidup kita yang lama, yang bobrok, yang brengsek ini harus ditukar dengan kehidupan Kristus. Dimulai dengan sebuah peristiwa, namanya adalah menerima kematian Kristus dalam diri kita dan menerima kebangkitan Kristus dalam diri kita. Itulah yang kita peringati pada masa Paskah. Dan kita juga perlu untuk terus-menerus dalam setiap hari melakukan yang namanya kematian daging dan hidup di dalam roh. Inilah yang akan kita latih pada masa Lent, yaitu masa Prapaskah, untuk kita belajar mendisiplin diri supaya mengikut menjadi serupa dengan Kristus. Jadi masa Lent tahun 2020 ini kita akan melakukan dengan sebuah metode, namanya adalah doa eksamen. Berasal dari bahasa Latin examen conscientia, diterjemahkan memeriksa hati nurani. Ya, exam itu adalah pemeriksaan atau pengujian. Jadi ini adalah sebuah metode untuk membangun spiritualitas dengan memeriksa hati nurani kita. Apakah hati nurani kita masih bersih, tidak bercokol kedagingan dalam diri kita yang menguasai akan kehidupan, dan apakah hati nurani kita masih menjadi tempat di mana Allah bertahta. Ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu doa eksamen ini. Doa eksamen dilakukan dengan cara yang sederhana, Bapak Ibu. Anda cukup berdoa 5 menit saja setiap hari. Nggak perlu panjang-panjang. Anda akan diberikan rangkaian pertanyaan, satu hari hanya satu kalimat pertanyaan kecil. Misalnya, apakah Anda masih mengasihi Tuhan? Misalnya, apakah Anda masih melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Saudara, 5 menit ini Anda renungkan berdasarkan pertanyaan yang telah kami susun. Nanti akan dibagikan pada waktu Rabu Abu untuk boleh memperbarui kesadaran kita akan hadirat Tuhan. Dan apakah dosa masih bercokol di dalam diri kita. Yang kedua, selain doa eksamen, adalah kita melakukan bentuk pantang atau penyangkalan diri. Saudara, kami mengharapkan melalui doa, melalui pantang dan penyangkalan diri ini, kita bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin meninggalkan kedagingan. Jadi kita akan lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kita mengambil komitmen untuk disiplin rohani. Ditingkatkan disiplin rohani kita. Misalnya, saudara-saudara, kita mau menambah waktu untuk doa saat pribadi, kita menambah waktu untuk saat teduh, kita mengambil komitmen dalam melayani di Komsel, kita mau lebih banyak pelayanan, saudara-saudara, atau di gereja, kita menambah item untuk doa syafaat. Anda sudah punya doa syafaat, tambahkan 1-2 item. Jadi yang pertama dalam menyangkal diri adalah meningkatkan disiplin rohani. Yang kedua adalah berpantang untuk disiplin tubuh atau disiplin daging. Caranya, saudara-saudara, Anda bisa mengambil bentuk pantang makanan sesuai kesanggupan kita saja.
Anda boleh mengambil kesepakatan dengan diri sendiri, saya mau berpuasa dari jam 6 misalnya sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Atau Anda berkata, saya ingin berpuasa dari misalnya tengah malam sampai jam 1 siang, terserah sesuai dengan kesanggupan. Yang penting setelah Anda buat komitmennya, Anda penuhi komitmen itu sebagai bentuk disiplin tubuh. Jangan diubah ketika Anda tidak sanggup. Yang berikutnya adalah pantang kesenangan. Anda bisa dengan cara saudara-saudara memikirkan hal-hal duniawi apa yang masih mengikat diri Anda atau masih mempengaruhi Anda. Dan Anda pantang untuk kesenangan itu. Misalnya, Anda membatasi diri dalam membuka handphone. Biasanya pagi bangun-bangun sudah cari handphone sampai siang sampai malam. Anda batasi, saya mau buka handphone misalnya 15 menit kali 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Atau membatasi diri dalam hal menjawab medsos Anda. Anda baca, tapi kalau tidak terlalu penting, Anda batasi diri untuk menjawabnya. Anda membatasi diri menonton televisi atau streaming. Anda batasi diri dalam bergosip, karena gosip itu menyenangkan, Bapak Ibu. Anda membatasi diri untuk tidak mudah baper, karena itu berarti Anda sedang mengedepankan akan ego Anda. Jadi Anda berpantang dalam bentuk pantang makanan atau dalam bentuk pantang kesenangan. Jadi saya ulangin, kita akan melakukan yang pertama doa eksamen. Kita memeriksa diri dengan daftar pertanyaan yang sudah diberikan. Yang kedua, kita melatih akan disiplin rohani dengan komitmen yang kita tambahkan. Dan melatih disiplin tubuh dengan berpantang makanan dan berpantang kesenangan. Bapak Ibu, kami percaya apa yang kita lakukan dalam doa puasa dan perenungan eksamen di tahun 2020 ini akan mengubah hati Anda. Tuhan semakin hadir di dalam hidup Anda, dan Anda akan mengalami kebahagiaan surgawi makin kuat. Anda semakin serupa dengan Kristus. Maka selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan mengasihi Anda, hidup Anda tidak ternilai.